Beberapa hari belakangan, beredar isu jika ijazah mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, dicetak di Pasar Pramuka, bukan dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada, UGM. Adalah Beathor Suryadi, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, yang mengeluarkan tudingan tersebut. Dalam tayangan wawancara di kanal YouTube Inews TV, Beathor mengungkap nama-nama orang yang tahu soal ijazah Jokowi. Beathor Suryadi pun mengungkapkan argumennya kenapa dia yakin ijazah Jokowi dibuat di Pasar Pramuka. Dirinya pun meyakini jika Jokowi bukanlah alumni UGM. Tahu itu palsu dari mana? Tahu itu buatan pramuka dari mana? Tanya jurnalis. Dia lalu menyebutkan nama-nama orang yang terlibat dengan ijazah Jokowi. Ada satu nama yang kata Beathor adalah dalang utama pencetakan ijazah Jokowi di Pasar Pramuka. Tadi Bapak menyebutkan ini dibuat oleh tim Solo. Itu siapa? Jadi tiga orang ini, David, Anggit, dan Widodo yang mencetak ijazah ke Pasar Pramuka? Tanya jurnalis. Enggak. Cuma Widodo aja, itu atas penjelasan Dhani Iskandar, tahun 2012, jawab Beathor Suryadi. Selain Widodo, kata Beathor ada satu lagi orang yang tahu soal ijazah palsu Jokowi. Sosok tersebut kata Beathor bernama Dhani Iskandar. Tadi Anda mengatakan Andi Wijayanto mengetahui kalau ini ijazah dicetak tahun 2012, benar demikian? Tanya jurnalis. Iya tapi tahu itu ijazah palsu, tanya jurnalis lagi. Enggak tahu, yang tahu itu cuma dua orang, yang namanya Widodo dan Dhani Iskandar. Imbuh Beathor. Atas tudingan yang diurai soal isu ijazah Jokowi dicetak di Pasar Pramuka itu, sosok Beathor Suryadi jadi sorotan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dr. Tifa dimanapun Anda berada, saya akan lanjutkan ya dongeng saya yang berjudul Legenda Negeri yang Terluka. Ini part 2. Penyerahan tahta yang tak pernah diakui. Sebuah tahta yang dibangun dari pasir tidak pernah diwariskan, melainkan runtuh oleh angin zaman. Hari ini tidak ada fanfare, tidak ada parade, tidak ada rakyat yang bersorak. Hanya langit kelabu dan istana yang sepi. Karpet merah sudah digulung, lilin-lilin pemujaan telah dipadamkan. Jonowiyoko berjalan menyusuri lorong istana yang kosong, dengan napas berat dan langkah terseret. Tidak ada seorang pun yang membukakan pintu lagi untuknya. Seperti bayangan, ia sendiri, tanpa mahkota, tanpa hormat, tanpa nama. Di sebuah ruang kecil, seorang lelaki berkumis menunggunya. Di meja ada selembar kertas kusut. Tanpa banyak kata, lelaki itu menyodorkan pena. Tanda tangan di sini, John, katanya singkat. Waktumu cuma 2 kali, tidak ada 3 kali. Tidak ada negosiasi, tidak ada permohonan. Ini adalah penyerahan tahta, tetapi tidak pernah disebut penyerahan. Jonowiyoko gemetar, bukan karena takut, tapi karena dalam hatinya ia tahu ia tidak pernah benar-benar memiliki kekuasaan itu. Dia hanya aktor dan lakonnya sudah tamat. Dengan tangan kaku, ia menandatangani. Dan di detik itu juga, ia menjadi hantu sejarah. Begitu surat ditandatangani, semesta berbalik. Media yang dulu mengagungkannya kini mencemooh. Para loyalis berubah menjadi algojo. Nama Jonowiyoko menjadi bahan tertawaan. Semua keajaiban yang dulu membungkusnya kini terkoyak, seperti topeng badut yang dibuang ke tong sampah. Di luar istana, badai perubahan telah datang. Tetapi itu bukan perubahan yang menyelamatkan, melainkan perubahan baru untuk mengganti boneka lama dengan boneka baru. Sebuah kelahiran boneka baru sudah disiapkan. Di pabrik sunyi di pinggiran peradaban, tukang boneka kembali merakit wajah baru dengan senyum palsu dan tangan dingin di sebuah laboratorium bayangan. Sebuah ruangan yang tak pernah terekam dalam sejarah resmi. 3 sosok bayangan duduk mengelilingi meja kaca. Lelaki berkumis, veteran konspirasi. Lelaki pengisap cerutu, ahli propaganda. Dan seorang perempuan tua berkerudung hitam, pemegang peta garis takdir. Mereka membicarakan proyek baru, sebuah boneka baru yang harus lahir sebelum badai pecah. Jonowiyoko sudah usang. Citra penuh tambal sulamnya tak lagi mampu mempesona, retakannya terlalu dalam. Mereka butuh figur baru,
bukan dari kalangan tua yang kotor, tetapi dari darah muda, dari wajah segar yang bisa dicat ulang. Seorang klon spiritual bukan sekedar biologis. Di atas meja kaca tampak foto-foto anak-anak muda pilihan. Ada yang berparas cerdas, ada yang wajahnya seperti rakyat jelata. Ada pula yang keturunan darah biru politik. Mereka dipilih bukan karena kapasitas, tetapi karena kepatuhan, kerapuhan psikologis, dan kesediaan untuk menjadi perahu kosong. Seorang boneka bukan ditentukan oleh kekuatan pikirannya, tetapi justru oleh kehampaannya. Sebuah ritual gelap dilakukan. Dalam makna metaforikal, nama baru diberikan, sejarah baru direkayasa, dan masa depan baru dituliskan. Anak muda itu, si calon boneka, dilatih untuk melupakan akar sejarahnya, mempelajari naskah palsu tentang siapa dirinya, menghafalkan cerita bohong yang akan menjadi biografi resminya. Ia diajarkan untuk menangis di depan kamera, tersenyum di hadapan rakyat, dan tertunduk di hadapan tuannya. Para penyihir media dipanggil, tugas mereka membentuk persepsi, mengaburkan kebenaran, menyulap ilusi menjadi keyakinan kolektif. Mereka menulis artikel, membuat film dokumenter, menciptakan meme viral. Anak muda kosong ini segera menjadi idola, meski belum melakukan apapun. Karismanya adalah karisma palsu, hasil fabrikasi, bukan hasil karakter yang terbentuk. Di hari pengangkatan resminya, si anak muda berdiri di podium, matanya berbinar, pakaiannya rapi, suara gemetar penuh haru palsu. Ia percaya, mungkin untuk sesaat, bahwa dirinya akan menjadi penyelamat bangsa, padahal ia hanyalah wayang baru di tangan dalang lama. Dan rakyat sekali lagi tersihir, sekali lagi bertepuk tangan untuk pertunjukan boneka yang sama, hanya dengan cat baru. Selanjutnya adalah pelupaan massal. Bagaimana masyarakat dilatih untuk melupakan kebenaran dan menerima kebohongan sebagai kodrat lagi dan lagi. Kata George Orwell di novelnya 1984, orang yang bisa mengendalikan masa lalu akan bisa mengendalikan masa depan. Di malam-malam tanpa bulan, truk-truk hitam bergerak tanpa suara. Di dalamnya, dokumen lama, catatan kelam, bukti-bukti masa lalu. Semuanya dibawa ke tungku pembakaran. Mereka tahu, untuk membangun narasi baru, masa lalu harus dikuburkan tanpa bekas. Semua jejak tentang kegagalan boneka lama, semua inkonsistensi data, semua pertanyaan tentang asal-usul dihapus, dibakar, dihilangkan. Rakyat dibiarkan tanpa peta masa lalu. Di sebuah kantor propaganda yang remang, para sejarawan bayaran bekerja, menuliskan sejarah baru, menuliskan ulang biografi palsu, kronologi kebohongan, heroisme palsu. Foto-foto lama diedit, video masa lalu dimanipulasi, kisah nyata dikubur di bawah kisah fiksi. Anak-anak di sekolah diajarkan sejarah versi baru, yang lebih mudah ditelan dan membangkitkan rasa bangga palsu. Sementara itu, di layar-layar kaca rumah rakyat, serial baru, sinetron baru, berita baru diputar terus-menerus menyebarkan virus pelupa, membanjiri pikiran, mengalihkan kesadaran, menenggelamkan ingatan lama dalam lautan informasi sampah. Rakyat dibuat mabuk informasi, berita penting dikaburkan dengan berita remeh, isu besar dikerdilkan oleh gosip selebritas, dan tanpa sadar mereka perlahan lupa skandal, lupa kegagalan, lupa siapa yang pernah menghancurkan mereka. Setelah masa pelupaan berjalan, boneka baru mulai ditanamkan di hati rakyat. Dia tampil di iklan layanan masyarakat, di festival budaya, di perayaan nasional dengan slogan sederhana. Bersama kita bangkit, anak rakyat untuk rakyat, wajah baru, harapan baru. Semua luka lama dibungkus dengan bendera optimisme palsu. Dan boneka baru itu, dengan senyum yang dilatih di laboratorium propaganda, diangkat di atas kepala rakyat seperti jimat suci zaman modern. Akhirnya, pada suatu malam yang direncanakan, disiarkanlah acara besar-besaran, Festival Harapan Baru. Satu negeri diajak bersorak, semua saluran TV, radio, internet dipenuhi satu pesan tunggal. Kita telah bangkit, kita punya pemimpin sejati.
Api kembang api, musik patriotik, pidato haru, semuanya dirancang bukan untuk membangkitkan kesadaran, tetapi untuk menghipnosis massal. Dan di antara kembang api dan sorak-sorai, rakyat sepenuhnya melupakan siapa dalang di balik panggung dan siapa boneka yang kini mereka sembah. Sementara rakyat bersorak untuk Jono Yoko, sebuah lingkaran dalam bergerak dalam bayangan. Mereka tidak muncul di televisi. Nama mereka jarang disebut. Wajah mereka kabur dalam sejarah. Namun, tangan-tangan mereka mengendalikan. Kuasai narasi, maka kau menguasai realitas. Itulah seni perang para dalang. Mereka mengendalikan keuangan negara, media massa, institusi pendidikan, universitas-universitas, aparat hukum, skenario politik. Mereka lah para dalang. Para dalang menduduki piramida 3 tingkat. Puncak piramida adalah para arsitek. Segelintir individu ultra kaya, hubungan internasional kuat, dan memiliki blueprint besar untuk kawasan Lokananta ini. Mereka menganggap negeri Lokananta ini hanyalah papan catur untuk permainan yang lebih besar. Misi utama mereka menjaga negeri ini tetap lemah, mengalirkan sumber daya tanpa hambatan, menggunakan boneka lokal untuk memuluskan agenda. Pada piramida lapis kedua, tingkat menengah adalah operator-operator domestik. Mereka adalah politisi senior, pengusaha kakap, oligark, panglima-panglima tersembunyi. Mereka lah yang mengatur teknis, menyusun undang-undang, mengendalikan partai, mengarahkan aparat. Operator-operator ini menghubungkan kehendak arsitek dengan realitas di lapangan. Piramida tingkat bawah adalah alat-alat eksekusi. Mereka itu para buzzer, para influencer, para jurnalis bayaran, aktivis-aktivis palsu, dan aparat manipulatif. Mereka membentuk opini publik. Mereka menciptakan kebenaran palsu. Mereka melumpuhkan setiap suara yang berbeda. Dalang sejati tidak pernah menyentuh panggung. Mereka biarkan bonekanya berdansa. Mereka membiarkan bonekanya menjadi tameng. Mereka membiarkan bonekanya menanggung dosa dan kebencian rakyat. Apa yang terjadi jika bonekanya sudah rusak? Mereka akan menggantinya. Negara bisa berganti presiden, tapi permainan mereka akan tetap berjalan. Jono Yoko, boneka terpilih. Awalnya hanya wayang patuh, namun kini setelah berkuasa terlalu lama, terasa ada perubahan. Dia mulai percaya bahwa kekuasaan itu miliknya sendiri. Dia mulai membangun dinasti, dia mulai menciptakan kloning-kloning kecil dari dirinya, dan ini mulai mengganggu dalang. Boneka yang terlalu sadar diri bisa menjadi ancaman. Jika engkau jeli, kau akan melihat petunjuk kecil dalam simbol-simbol publik. Lambang yang berubah, slogan yang disusupi kata-kata kunci, gestur tangan dalam kampanye, pola warna dalam festival nasional. Semua itu adalah sandi antar dalang, mengirimkan pesan tanpa harus berbicara. Sementara rakyat sibuk bertepuk tangan untuk sandiwara di panggung, sebuah kekuatan tak terlihat menulis bab selanjutnya. Dan kini sebuah pertanyaan besar menggantung di udara. Apakah Jono Yoko akan tetap mereka jadikan sebagai wayang, atau akan berani menantang dalangnya sendiri? Apa yang terjadi saat boneka terlihat mulai memberontak dan dalang harus membersihkan panggung? Inilah ritual pembersihan. Bagian yang paling gelap dan brutal dalam sejarah yang sedang dituliskan. Karena dalam masa ini akan masuk kepada operasi-operasi rahasia penghilangan, sabotase, hingga riset sistem. Semuanya terbungkus dengan narasi puitik, dengan narasi legenda, dengan narasi heroik, dengan narasi historik. Ketika satu wayang jatuh ke tanah, dalang sudah mempersiapkan 3 wayang lain di balik layar. Inilah kitab bayangan dalang. Di balik tirai kekuasaan, sebuah laboratorium sosial telah lama bekerja diam-diam. Tugas mereka menciptakan wajah baru, mendesain biografi baru, membangun narasi heroik dari ketiadaan. Para operator akan menganalisis apa yang disukai rakyat, siapa yang dianggap merakyat, figur seperti apa yang bisa dipoles menjadi simbol harapan baru. Mereka membentuk beberapa kandidat, seperti tukang pahat membentuk patung dari tanah liat.
Seorang tokoh muda dengan logat kampung, atau seorang sosok pekerja keras yang mudah dikendalikan, atau seorang pemimpin palsu lahir dari bayangan mesin politik. Semuanya boneka, tapi dengan kulit yang lebih mulus dari pendahulunya. Tidak cukup dengan figur baru. Seluruh sense of nation rakyat harus dibentuk ulang untuk melakukan rebranding bangsa. Bahasa digeser dari bahasa kemerdekaan ke bahasa industrial. Sejarah ditulis ulang agar rakyat lupa perjuangan lama. Nilai-nilai diubah dari kedaulatan menjadi keterikatan ekonomi. Mereka menyiapkan paket narasi, era baru, kebangkitan baru, visi besar, transformasi besar. Semua dikemas dengan iklan, sinetron, musik, bahkan meme-meme di sosial media. Sehingga saat wayang baru muncul, rakyat sudah siap bertepuk tangan. Panggung sudah disapu bersih, sekarang tinggal menyalakan lampu. Wayang baru itu tidak sekedar dilantik secara hukum, ia dilantik melalui ritual metafisika kuasa. Ia bersumpah bukan hanya di depan rakyat, tetapi di altar gelap, di mana para dalang membisikkan instruksi di telinganya. Ia diberikan tanda, cincin, tongkat, atau amulet tertentu yang tak kasat mata bagi rakyat, tapi bermakna dalam dunia bawah tanah kekuasaan. Ia diberi pedang tak terlihat, hak untuk menghapus jejak siapa saja mengancam skenario. Boneka baru ini akan tampak lebih segar, lebih asli, tapi dalam darahnya sudah mengalir sumpah pengabdian kepada kekuatan tak terlihat. Sementara itu, Jono Wiyoko, boneka lama, dibiarkan membusuk dalam kesunyian. Kadang muncul di berita kecil, kadang disebut dalam humor kelam, namun perlahan-lahan dilupakan oleh rakyat yang pernah mengeluh-elukannya. Ia menjadi hantu sejarah, bayangan dari kegilaan kolektif sebuah bangsa yang mudah lupa. Kita akan lanjutkan dongeng saya ini pada video berikutnya. Nantikan ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.